Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (DRTPM) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan pengabdian kepada masyarakat dengan Skim Desa Binaan tahun 2023 yang bermitra dengan Pertenunan Arta Dharma Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, kembali dilanjutkan oleh tim dari Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa. Pelaksanaan program ini mendapatkan apresiasi dari tim uji petik penilaian mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia PMK3I, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf. Pelaksanaan program ini berupaya mewujudkan produk unggulan yang berproses dari hulu hingga hilir. Ketua Tim Pelaksana Program Iwayan Karyasa menjelaskan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki tahapan yang cukup panjang. Diawali dari budidaya ulat sutra, pemintalan benang dengan teknologi, dan hasil penelitian terbaru yang dilakukan. Proses pemintalan terdiri atas penghilangan seresin yang dihasilkan oleh ulat sutra. Proses pewarnaan yang langsung dilakukan saat memintal dengan pewarna alami. Kemudian, limbah seresinnya dengan nanopasta akan diolah menjadi salep untuk obat luka hewan ternak. Dijelaskan lebih lanjut, pelaksanaan program di tahun kedua ini juga dilakukan rekayasa pakan yang diberikan pada ulat sutra untuk menghasilkan kokon yang lebih kuat, lebih bagus, dan jika bisa sampai berwarna alami. Pada pelaksanaan program tahap pertama atau pada tahun 2022, baru bisa sampai kilisasi pada serat sutra yang jauh lebih kuat daripada ulat sutra alam biasa. Ini akan sangat membantu perajin pada saat proses pewarnaan karena daya serap dan isapnya lebih bagus. Nah, setelah budidaya kita lanjutkan dengan proses pemintalan. Jadi pemintalan ini sebenarnya kita juga menerapkan teknologi dan penelitian, hasil penelitian terbaru kami. Jadi waktu pemintalan ini yang pertama prosesnya itu adalah penghilangan serisin atau deguming namanya, proses pembersihan serisin karena serat sutra itu bisa mengkilap jika serisinnya dihilangkan. Nah, setelah proses penghilangan serisin, kemudian nanti akan kita warnai langsung di saat memintal. Jadi tidak kita jadikan benang dulu, tetapi saat memintal setelah dideguming ada benang tunggalnya itu kita warnai. Sehingga nanti waktu di doubling, digandakan 20 kali itu serat tunggalnya sudah terwarnai dengan baik. Nah, itu yang kita sudah usulkan patennya tahun lalu. Sekarang kita uji patennya ini dengan menerapkan beberapa warna. Ada warna biru dari tarum, kemudian warna merah nanti dari secang, kuning dari kunyit. Kita akan alami semua. Nah, itu kita akan cobakan dengan nanopasta fixator warna alam masing-masing. Jadi contoh misalnya kalau dari tarum itu kita gunakan nanopasta fixator dari Fe berbasis besi dia. Nah, kalau kunyit kita gunakan dengan berbasis alumina, kemudian yang dari satunya lagi menggunakan berbasis Cu. Nah, kemudian sisanya nanti berupa limbah serisin dengan nanopasta itu akan menjadi salep untuk ini yang kita kembangkan untuk obat luka bagi ternak, hewan ternak. Ya, salah satunya yang kami akan kerjasamakan dengan Fakultas Peternakan Nikama, kemudian juga dengan Indonesia Institute itu adalah salep untuk obat luka hewan ternak. Yang kita manfaatkan dari limbah ini. Pelaksanaan program ini adalah sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah yang mengharapkan adanya penanganan produk dari hulu hingga hilir.
proses pengolahannya tanpa limbah, dan mampu mengolah limbah menjadi produk yang berguna. Selain itu, untuk mendukung Desa Sinabun menjadi sentra wisata tenun endek dari proses hulu hingga hilir. Akademisi jurusan kimia ini menyampaikan terima kasih atas kunjungan dari tim PMK 3I Kemenparekraf. Ia berharap kolaborasi antara Kemenparekraf bersama DRTPM Kemendikbudristek, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, dan Undiksa dapat terus berlanjut dalam memperkuat dan memajukan industri kreatif. Apresiasi juga ia sampaikan kepada Herman Sari dari Pusat Zoologi BRIN atas bimbingan dalam penetasan ulat sutra dan uji coba penerapan paten terdaftar pewarna alam in situ pada pemintalan filamen serat sutra. Tim PMK 3I Kemenparekraf Ramali Sobandi memberikan apresiasi atas kolaborasi antara Pertenunan Artadharma dengan Undiksa yang ingin mempertahankan keunggulan produk lokal dengan menggabungkannya dengan teknologi. Selain itu juga mencoba membangun ekosistem dari hulu sampai hilir, serta juga memikirkan ekonomi kreatif ini menjadi suatu ekonomi yang tertutup atau sirkular. Ekonomi kreatif ini menjadi satu ekonomi yang tertutup sirkular begitu, dari bukan hanya hulu hilir tapi tidak ada limbah, tidak mati, ada regenerasi dan seterusnya begitu. Jadi kami sangat terkesan, ada dua ternyata yang saya tangkap dari kegiatan beliau. Yang pertama adalah tenun endek yang digabungkan akhirnya dengan songket, luar biasa, bagus banget begitu. Kemudian vanila. Dua-duanya ternyata sama, hulu hilir, kemudian sirkular tertutup, dan yang lebih berharga lagi adalah menggabungkan dengan riset, menggabungkan dengan pengembangan sumber daya manusia, dan duduk di lokal begitu. Itu yang menurut saya luar biasa ya. Itu salah satu yang membuat kami senang karena kami mengembangkan jejaring Kota Kreatif Indonesia itu punya asumsi bahwa ekonomi kreatif itu bisa bertahan kalau satu, ABCGM, jadi akademisi, bisnis, komunitas, government, dan media itu bekerja sama sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Yang kedua, rantai proses itu berlangsung. Kreasi, ada kreasinya, Bapak menyiapkan kreasi dengan teknologi baru, produksinya berjalan, kemudian distribusinya berjalan, ada galeri dan sebagainya, konsumsinya berjalan, dan yang terakhir konservasi. Dan ini semua memang terbukti asumsi kita di Bapak Rejin ini. Terima kasih ya Pak. Semangat dan terus berkarya, terus berkolaborasi, merangkul terutama generasi muda ya. Ibu sendiri tadi melihat budidaya ulat sutra sampai pemintalan itu gimana Bu? Ya itu tadi, dari hulu ke hilir. Jadi kan justru yang menariknya di situ, bukan hanya sekedar menenun banyak ya, endek banyak di Denpasar ada, di Gianyar ada, tapi hulu ke hilir, input dari produksi ini itu justru yang dikembangkan. Disampaikan lebih lanjut, Kemenparekraf tengah mengembangkan jejaring Kota Kreativitas Indonesia yang memiliki asumsi bahwa ekonomi kreatif bisa bertahan jika akademisi, bisnis, komoditi, government, dan media bisa bekerja sama sesuai tanggung jawab masing-masing. Selain itu, rantai proses berlangsung. Ada kreasi dengan teknologi baru, produksinya, distribusinya, konsumsinya berjalan, dan terakhir konservasi. Ramali Sobandi menegaskan, proses produksi dari hulu ke hilir menjadi sesuatu yang menarik dalam ekonomi kreatif, bukan hanya menenun, tetapi juga lainnya. Pemilik Pertenunan Artadharma Ketut Rajin sejak lama memberikan perhatian dalam pemertahanan budaya menenun kain songket dan endek. Bahkan, ia mengembangkan pusat pelatihan untuk menjaga regenerasi perajin. Ia juga memiliki harapan besar untuk usahanya ke depan, yaitu mampu menjalankan proses pertenunan dari hulu hingga hilir dan mampu menjadi pusat edukasi wisata yang bisa dikembangkan dengan sektor pertanian.
Kini, ia juga berupaya mengembangkan desain-desain kreatif yang dapat diterima oleh masyarakat luas. Harapan kami untuk Kabupaten Buleleng, karena kami di sini sudah menjalankan peternakan Adat Dharma ini dari hulu ke hilir. Itu yang sudah saya sebutkan di depan, itu dari budidaya ulat sutra, kemudian proses penceluban alam dari tumbuh-tumbuhan, kemudian proses pembuatan gas dan proses pembuatan songket, dan desain-desain yang kreatif yang sudah dikolaborasikan, dan itu bisa diterima oleh masyarakat luas. Jadi selain itu juga bisa dikembangkan ke agro, dalam artian dari tempat peternakan Adat Dharma ini kita kembangkan jadi pusat edukasi wisata yang nantinya link antara handcraft dan pariwisata. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Acara ini diproduksi oleh